jalan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, CSSS dalam mimbar renungan Katolik kembali hadir menemani akhir pekan kita. Kali ini saya, Hermiana Roberta Deda, seorang nofis pada Kongregasi Suster-Suster Roh Kudus CSSS Maumere, mencoba membawakan renungan tentang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang diambil dari bacaan Injil hari ini, Minggu Paskah kelima, 7 April 2023, yaitu Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12 ini adalah salah satu bagian dalam kitab suci yang mengandung pesan-pesan yang penting bagi kita sebagai umat Katolik. Renungan ini akan membahas beberapa ayat dalam bagian tersebut. Ayat pertama dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Pesan dari ayat ini adalah untuk tidak khawatir dan tidak merasa gelisah dalam menghadapi kehidupan. Kita sebagai umat Katolik harus percaya kepada Allah dan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat kedua dan ketiga dari Injil Yohanes bab 14 ayat 2 sampai 3 mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ayat ini mengajarkan tentang janji Yesus untuk memberikan tempat bagi kita di surga. Meskipun kita tidak tahu seperti apa tempat itu, namun kita harus percaya bahwa Yesus telah menyiapkannya bagi kita. Ayat keempat dan kelima dari Injil Yohanes bab 14 ayat 4 sampai 5 mengatakan, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ayat ini menunjukkan betapa sulitnya bagi kita untuk memahami maksud Yesus. Namun, Yesus mengajarkan bahwa adalah jalan kebenaran dan hidup, dan melaluinya kita dapat mencapai Bapa di surga. Ayat ke-6 hingga ke-8 dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 8 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai surga
dan untuk mengenal Allah Bapa. Kita harus memahami dan Yesuslah kita dapat mencapai keselamatan. Ayat ke-9 hingga ke-11 dari Injil Yohanes bab 14 ayat 9 sampai 11 mengatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, tentu saja. Ayat ke-9 hingga ke-11 dari Injil Yohanes bab 14 ayat 9 sampai 11 yang telah saya sebutkan sebelumnya mengajarkan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Dalam ayat tersebut, Yesus mengatakan bahwa siapa saja yang melihat Dia melihat Bapa. Yesus adalah inkarnasi dari Allah Bapa, dan melalui Dia kita dapat mengenal siapa Allah sebenarnya. Hal ini mengajarkan bahwa Allah Bapa dan Yesus bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan satu dalam hakikat dan keberadaannya. Dalam agama Katolik, kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Maria, yang sempurna dalam kedudukannya sebagai Allah dan manusia. Dalam ayat ke-12 dari Injil Yohanes bab 14 ayat 12, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat ini mengajarkan bahwa jika kita memiliki iman yang kuat kepada Yesus, kita akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan mengalami keajaiban seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk mempercayai Yesus dan mengikuti jalannya. Kita harus memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa hanya melalui Yesuslah kita dapat mencapai keselamatan dan mengenal Allah Bapa. Kita juga harus siap melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan mengalami keajaiban seperti yang dilakukan oleh Yesus dengan mempercayai kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Bagi keluarga Katolik, Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12 mengajarkan tentang pentingnya mempercayai Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. Keluarga harus saling mendukung dan memperkuat iman satu sama lain agar dapat mengikuti jalan Yesus dengan setia dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikannya. Keluarga juga harus siap melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan mengalami keajaiban dalam hidup mereka
dengan mempercayai kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Bagi kaum terpanggil seperti biarawan-biarawati, Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12 mengajarkan tentang pentingnya menjadikan Yesus sebagai teladan hidup. Mereka dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan dan memperkuat iman mereka dengan doa, meditasi, dan pengorbanan. Kaum terpanggil harus siap melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan mengalami keajaiban dalam hidup mereka dengan mempercayai kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh gereja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.